Selamat datang kembali di pembahasan kita. Jadi Anda baru aja keluar ruangan presentasi nih. Mungkin jantung masih deg-degan ya habis paparan ide baru. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang terjadi setelah momen penting itu? Mau dapat lampu hijau atau enggak? Ternyata kerjaan kita belum selesai loh. Hari ini kita mau coba bedah nih langkah-langkah krusial pasca presentasi. Kita pakai panduan dari Harvard Business Review sebagai acuan. Fokusnya gimana kita navigasi momen ini apapun hasilnya nanti. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama nih, gimana kalau jawabannya ternyata tidak? Pasti rasanya agak gimana gitu ya. Tapi panduan HBR ini mengingatkan ini tuh jarang banget soal personal ke ide Anda. Seringnya ya ini cerminan keputusan strategis perusahaan yang lebih besar. Mungkin soal alokasi sumber daya. Betul sekali. Dan perlu diingat juga ya, tujuan utama proposal bisnis itu kan sebetulnya bukan cuma ngejar iya ya, tapi lebih ke ngasih info ke pimpinan biar mereka bisa bikin keputusan terbaik. Jadi, kalaupun dapat tidak, tugas kita selanjutnya adalah paham kenapanya. Nah, tantangannya gimana cara dapat feedback yang beneran jujur, bukan sekedar basa-basi diplomatis. Wah, iya juga ya. Mungkin kuncinya kita tunjukkan kalau kita terima keputusannya dan pengen belajar aja buat ke depan, bukan mau debat gitu. Terus, mari kita lihat skenario spesifik dari HBR. Misalnya alasannya, wah, ini belum jadi prioritas sekarang. Gimana tuh responsnya? Nah, jangan cuma diterima pasrah. Coba deh tanya balik, kira-kira apa ya yang bisa bikin ini jadi prioritas gitu. Atau kalau memungkinkan tawarkan aja, gimana kalau kita coba proyek percontohan kecil dulu. Ini cara pinter buat nunjukin potensi tanpa minta komitmen gede di awal. Oke, masuk akal. Terus kalau kendalanya, sumber dayanya nggak cukup nih. Kayaknya ini alasan paling sering didengar ya. Iya, betul banget. Nah, nasihat di sini agak menarik nih. Jangan langsung buang proposalnya, simpen baik-baik. Di artikel itu ada contoh menarik dari GE loh. Jadi, pernah ada dana tambahan muncul gitu aja di tengah tahun, proposal yang udah matang dan siap bisa langsung diajukan lagi. Jadi kayak penggerak pertama gitu, dapat keuntungan. Wah, oke. Jadi disimpan aja ya, siapa tahu ada rezeki nomplok. Nah, skenario ketiga. Ini nggak sejalan sama strategi baru perusahaan. Kedengerannya kayak udah mentok banget ya ini. Bener nggak sih? Justru ini bisa jadi peluang tersembunyi loh. Coba dipikirin lagi deh. Bisa nggak idenya diadaptasi biar nyambung atau malah bisa mempercepat arah strategi baru itu? Misalnya, fokus perusahaan geser dari pasar A ke pasar B. Bisa nggak inisiatif Anda diterapin di pasar B? Pimpinan itu biasanya lagi nyari proyek konkret buat dukung strategi baru. Nah, ide Anda yang udah disesuaikan bisa jadi solusi cepat buat mereka. Menarik. Oke, itu tadi kalau sisi tidaknya ya. Sekarang kita pindah ke kabar baiknya. Anda dapat iya. Selamat ya. Tapi ini bukan berarti udah selesai semua kan? Malah baru mulai ya. Sama sekali bukan garis finish. Ini justru garis start buat kerja keras berikutnya, yaitu implementasi. Hal pertama yang krusial banget itu pahami detail persetujuannya. Ada syaratnya nggak? Ada batasan, penyesuaian. Dan seringnya penyesuaian itu bentuknya potongan anggaran, ya kan? Saya suka banget analogi di artikelnya. Katanya, kalau tangki bensin nggak diisi penuh, ya jangan harap bisa jalan sama jauhnya. Artinya, ekspektasi hasilnya perlu diatur ulang secara realistis kalau memang sumber dayanya dikurangi. Nah, ini poin penting banget. Realisme itu kunci. Kita semua pernah kan dapat iya, tapi anggarannya, dipotong lumayan. Disitulah kita perlu negosiasi ulang ekspektasinya. Harus dikomunikasikan secara terbuka, apa sih yang masih bisa kita capai dengan budget segitu. Idealnya sih ya, kita udah siapin beberapa skenario dari awal, bahkan sebelum presentasi. Skenario anggaran perlu, sama skenario kalau dipotong. Oke, jadi siapin plan B, plan C gitu ya. Nah, setelah detail ianya jelas, gimana caranya jaga momentum biar nggak kendor? Saya sering lihat nih, pas presentasi semangat banget, begitu jalan kok kayaknya melambat gitu progresnya. Iya, itu tantangan umum. Panduan HBR itu menyarankan pendekatan bertindak, belajar, dan membangun. Atau act, learn, build. Maksudnya segera aja mulai implementasi, mungkin skala kecil dulu atau tahap awal. Terus dari situ pelajari cepet-cepet, apa yang jalan, apa yang enggak. Nah, pembelajaran itu dipakai buat iterasi, perbaikan. Atau kalau bagus, ya lanjut ke skala berikutnya. Jangan nunggu semua sempurna dulu baru gerak.
Jadi intinya gerak cepat, belajar sambil jalan gitu ya? Tepat sekali. Dan ini berlaku loh mau hasilnya ya atau tidak. Tindak lanjut itu penting banget. Kalau ya, iya segera bikin rencana tata kelola tim yang jelas, siapa ngerjain apa, gimana ukur progresnya, laporannya gimana. Kalau tidak, ya pakai feedback tadi buat perbaiki ide, adaptasi, atau mungkin jadi masukan buat inisiatif lain. Komunikasi terus-menerus sama pengambil keputusan juga penting, biar ide kita tetap hidup di benak mereka. Wah, jelas banget ya. Ternyata fase setelah presentasi ini sama pentingnya. Atau mungkin malah lebih penting ya daripada presentasinya sendiri. Jangan sampai ide bagus jadi nguap gitu aja gara-gara kita abai sama tindak lanjutnya. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan reflektif buat Anda yang mendengarkan. Gimana caranya Anda bisa secara proaktif mengubah momen pasca presentasi ini, apapun hasilnya ya, jadi keuntungan strategis. Bukan cuma buat ide itu aja, tapi juga buat pembelajaran pribadi Anda dan kontribusi jangka panjang Anda buat organisasi ke depan. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.